Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 26051110116. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian B Praktikum nomor 1, implementasi stack. Di sini disuruh membuat 3 kelas. Yang pertama kelas stack, kemudian kelas pembalik, dan kelas aplikasi pembalik. Nah, ini dia kelas stack-nya. Di sini saya buat konstruktor kelas itu sendiri dan metode-metodenya. Ini dia. Saya deklarasikan variabelnya dulu, integer, identifier data integer, dan string array, dan aksesnya privat, dan ini nama-namanya. Kemudian ini dia konstruktor kelas itu sendiri. Saya beri di sini integer size parameternya, kemudian max size sama dengan nilai yang sudah dimasukkan tadi pada parameternya, kemudian kata sama dengan string, sama juga max size ini nilai yang sudah dimasukkan pada parameternya, kemudian top sama dengan min1. Kemudian method void ini fungsinya untuk memasukkan data. Kalau pop ini fungsinya untuk mengeluarkan nilai pada tumpukan yang paling atas. Jadi pada saat post ini kan nilai yang paling atas itu akan menjadi yang terbawah pada saat di pop, sedangkan nilai yang paling bawah pada post nanti akan menjadi teratas pada saat di pop. Kemudian back ini fungsinya untuk mengecek atau melihat tumpukan paling atas. Kemudian isEmpty ini fungsinya untuk mengecek apakah kosong tumpukannya, dan kebalikannya untuk isFull apakah penuh, seperti itu. Kemudian pembalik ini kelasnya untuk memanggil metode dan konstruktor pada kelas stack. Nah, ini dia. A adalah reference variable dari stack. Di sini saya beri nilainya maksimalnya itu max size-nya di sini 5. Kemudian ada 2 metodenya. Yang pertama balik, dan balik yang ada parameternya, dan balik yang tidak ada parameternya. Apa bedanya? Kalau balik ada parameternya kan kita masukkan datanya itu melalui listing program seperti ini. Sedangkan kalau balik yang ini kita masukkan inputannya itu atau push-nya itu di kotak output atau konsolnya. Nah, langsung aja di sini saya jelaskan codingannya string, kalimat sama dengan kata. Jadi kalimat di sini tuh definisikan sama dengan kata pada parameternya ini. Kemudian kita buat perulangan, integer key sama dengan 0, nanti akan diinkrementkan sampai kurang dari kalimat .length batasnya. Kemudian ini perulangannya yang diulangi, a.post string value of new character kalimat .chart at i. Nah, kenapa ada metode value of dari kelas string? Supaya karakter dan chart at ini supaya tidak error. Karena kalau misalnya nggak ada ini, nanti pesan errornya itu karakter dan chart not converted to be string, seperti itu. Kemudian buat perulangan while, ini untuk pop-nya, untuk mengeluarkan tumpukan paling atas. Ini negasi A is empty. A tidak boleh kosong. Kemudian kita buat tipe data objek pembalik dengan tipe datanya itu objek sama dengan a.pop. Nah, ini dia supaya bisa menjadi rusak seperti ini. Dibalik jadi rusak seperti itu. Kemudian kita panggil di outputnya supaya bisa tertampil kata rusak seperti ini. Kemudian pada balik ini perbedaannya cuma ya itu tadi masukkan inputannya itu di output sini. Data in adalah reference variable dari scanner. Kemudian kita buat di sini string input dan sama dengan tanda petik di sini. Isi tanda petik aja. Kemudian perulangannya ini, untuk perulangan ini for j sama dengan 0, nanti diinkrementkan, j-nya itu diinkrementkan sampai dari kurang dari 3. Jadi itu masukkan katanya nanti itu ada 3. Kemudian input sama dengan data in.next line. Artinya itu input yang ini, string inputnya ini, nanti tuh kita tulisan inputannya di kotak outputnya. Makanya ini data in.next line. Seperti itu. Penjelasannya untuk perulangan masukkan push-nya sama pop-nya itu sama aja seperti di sini. Terus saja ke aplikasi pembalik. Nah, di sini kelas main-nya. Di sini kita panggil adalah reference variable dari kelas pembalik. Kemudian kita masukkan a.balik, ini metode dari kelas B pembalik. Kemudian kasur, a.balik, langsung saja kita run. Nah, ini dia. Kasur dibalik jadi rusak sama.
masukkan katanya bakso. Bakso jadi oskap, kemudian soto jadi otos. Saya tambahin ayam sini jadi maya. Kemudian nomor 2, disuruh membuat implementasi dari Q. Implementasi dari Q, di sini saya buat 2 kelas, ada Q dan Q aplikasi. Pada Q ini sama saja kayak sebelumnya, cuma ada penambahan seperti front, rear, dan end items. Q ini untuk antrian. Kemudian ada pun konstruktor kelas itu sendiri, sama saja, cuma di sini ada juga penambahannya front sama dengan O, rear sama dengan 1, and item sama dengan 0. Kemudian ada pun metode insert string value, ini untuk masukkan datanya, sama aja, masukkan antriannya. Sini ada 2 kondisi. Kondisi pertama, negasi is full atau tidak boleh kosong. Jika tidak boleh kosong, maka QArray di sini array-nya, rear-nya itu diinkrementkan, kemudian sama dengan value. Selanjutnya nanti tuh itemnya akan bertambah, atau itemnya item increment. Kemudian nanti output-nya seperti ini, value masuk antrian. Dan kondisi lainnya, kalau misalnya full itu nanti pada output-nya akan tertulis seperti ini, maaf value antrian sudah penuh. Kemudian pada metode remove ini fungsinya untuk mengeluarkan antrian paling depan. Jadi di sini dibuat dulu string dengan nama temp sama dengan QArray dengan array-nya itu front. Kemudian QArray front sama dengan di sini diberi kosong, kemudian nanti itu front-nya akan diinkrementkan. Selanjutnya ada kondisi jika front sama dengan max size, maka nanti nilai front-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya item dari decrement, kemudian ini dia output-nya, nanti tertulis temp, misalnya seperti ini, misalnya Andi keluar antrian, seperti itu. Kemudian nilai temnya ini akan mengembalikan nilai temnya ini. Kemudian pada metode tampil ini fungsinya untuk menampilkan data seperti ini, Andi, Ahmad, Satrio, dan Afrizal. Jadi di sini kita buat perulangannya dulu. Perulangan I sama dengan 0 nanti akan diinkrementkan sampai batasnya itu kurang dari QArray.length. Kemudian buat string n sama dengan QArray front increment di sini. Kemudian ini sistem kita kita tampilkan di output si n ini. Kemudian ada pun kondisi front sama dengan max size, maka jika front sama dengan max size, maka nilainya frontnya itu nanti sama dengan 0, seperti itu. Kemudian check entry itu, metode check entry ini fungsinya untuk menampilkan ini. Jadi perulangannya itu menggunakan while, negasi is empty, yang diulangi itu ini remove, manggil metode remove, kemudian metode tampil, kemudian ini sistem output-nya itu supaya posisinya itu tidak berantakan. Kemudian ada pun kondisi jika kalau misalnya kosong, maka akan menampilkan antrian kosong, 0 person, dan tampilannya itu akan 0, 0, 0, 0, seperti itu. Kemudian pick front ini untuk melihat antrian paling depan, kemudian is empty itu untuk mengecek apakah antrian kosong, kemudian is full apakah antrian penuh, dan size ini untuk untuk mengetahui kayak jumlah itemnya, seperti itu. Kemudian ini kita buat antri adalah reference variable dari kelas Q, kemudian max size-nya di sini 4. Kenapa? Karena kan di sini yang dibutuhkan itu cuman ada 4 yang masuk antrian. Di Andi, Ahmad, Satrio, Appraisal, ini aja yang masuk. Nah, kenapa di sini maaf syukuran antrian masih penuh, dan juga pada Mahmud juga seperti itu, karena kan yang tadi saya jelaskan, karena di sini kan max size-nya cuma 4, seperti itu. Selanjutnya ini langsung saja antri itu tampil, kita panggil antri cek antri. Saja saya run. Nah, ini jadinya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.